Shalom, selamat pagi. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hariku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala secara renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. Selamat pagi Bu Foni, Pak Jetli, Pak Paulus. Selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto. Selamat pagi Bu Lasma. Good morning Pak Martin, Bu Feby, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, good morning. Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Dini, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, good morning. Cece Emi, Bu Titik Sulistiani, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi. Menyapa Dani, happy birthday. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Haleluya. walaupun jauh tapi kita nanti bisa WA call ya. Nah, kita baca Amsal 28 ayat 9 sampai 13. Amsal 28 ayat 9 sampai 13. Amsal 28 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita perlu mengaku kepada Kristus. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa di sini angkat tangan. Semua pasti pernah bersalah di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Maka kita harus mengakuinya di hadapan Kristus. Ternyata dari laporan The Wall Street Journal, perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Amerika ya, telah meninggalkan lebih dari 2000 kabel
yang mengandung timbal di seluruh Amerika Serikat. Timbal beracun itu lalu mengalir di dalam air, di dalam tanah, dan pada pipa-pipa saluran di atasnya. Karena membusuk, timbal itu menetap di tempat orang-orang tinggal, bekerja, dan bermain. Banyak perusahaan telekomunikasi, beberapa di antaranya sudah mengetahui bahaya paparan terhadap racun itu selama bertahun-tahun, sedang berusaha mengatasi masalah akibat kebocoran timbal di dalam lingkungan tersebut dengan sangat serius. Mengerikan ternyata ya. Kelihatannya negara maju dengan segala fasilitasnya, tetapi hal-hal yang berdampak kurang ditanggapi dengan baik dan benar ya. Banyak provider-provider yang memasang kabel-kabel entah isinya apa ya. Timbal itu apa ya? Timbal Ya, apa? Logam. Logam apa? Logam timbal ya. Ya nanti dilihat di pengertian tentang timbal itu ya. Kabelnya itu timah putih. Kayak timbal. Salah satu bahan kimia yang untuk menyalurkan kabel-kabel untuk menyalurkan. Kalau zaman dulu telepon itu ya ada kabel telepon ya. Sekarang nggak perlu ya kabel telepon, semua wireless. Jadi seperti itulah racun dari dosa yang tidak diakui dan tidak dibereskan juga bisa menimbulkan konsekuensi serius terhadap hidup kita. Seperti tadi keracunan timbal, maka dosa juga akan meracuni kehidupan kita ya. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa melangkah dengan bebas dan nyaman. Ada pemberat di dalam hidup kita ya, ada langkah berat di dalam hidup kita. Ketika berbuat dosa, seseorang cenderung mencoba untuk menutupi atau menyembunyikannya dari Allah dan dari orang lain. Namun, sungguh sebuah kebodohan untuk terus menuruti hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan ajarannya. Kita baca Amsal 28 ayat 9 ya. Ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, amin. Jadi kalau kita ini berdosa, maka doa-doa kita itu tidak akan dijawab oleh Tuhan ya. Ada banyak hal yang berkata bahwasanya mengapa kamu doa-doamu nggak dijawab Tuhan, maka yang menjadi jarak antara kamu dan Allah itu ya segala dosamu. Dosa itu memisahkan hubungan kita dari Tuhan ya, terpisah hubungannya. Jadi penulis Amsal berkata demikian, ayat 13 kita baca ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Terjemahan lain berkata akan dikasihani oleh Tuhan. Luar biasa ya. Jika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, kitab suci menyatakan bahwa Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa dengan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin, amin, amin. Jadi untuk mengakui dosa dan meminta ampun kepada Tuhan itu membebaskan kita, menyucikan kita. Kita diampuni dari segala kejahatan yang pernah kita lakukan ya. Seringkali seseorang bila dihadapkan di atas meja operasi ya, misalnya mau dioperasi karena sesuatu penyakit tertentu, maka dia kan takut mati ya. Dia takut mati
terhadap, dia sadar dia manusia yang berdosa ya. Walaupun dia sudah menjadi Kristen, sudah diampuni dosa-dosanya, tapi dia juga mikir kan, barangkali setiap hari dia masih berdosa di hadapan Tuhan, kan nggak tahu ya, baik dosa yang disengaja maupun tidak. Maka seorang dari rekan kami, seorang pendoa juga, ketika ia harus menghadapi meja operasi, maka ia meneleponi sahabat-sahabatnya, meneleponi saudara-saudaranya untuk minta maaf, saudaraku ya. Ia minta maaf barangkali ia sudah berbuat salah, karena ia mau dia dioperasi. Kalau ya operasinya gagal, dia diterima di kemah abadi gitu loh ya. Siapa yang dioperasi nggak takut mati? Nggak ada. Semua orang segagah-gagahnya apa kalau sudah di atas meja operasi, nah sudah berserah ya. Sudah berserah karena hidup mati kali itu di tangan para dokter. Ya kan? Memang hidup mati di tangan Tuhan, tapi waktu dioperasi nyawamu di tangan dokter ya. Jangan salah ngoperasi gitu ya. Kalau dibius terus tak balik lagi ya. Ya, dokter bius apalagi ya. Dokter bius ini ternyata sangat amat penting ya untuk menimbang gramasi daripada obat yang harus dimasukkan ke tubuh ya. Bu Lasma ini pengalaman dioperasi bolak-balik ya. Nggak tahu Bu Lasma takut mati apa enggak. Nah, demikianlah kita kalau mau segala sesuatu itu berjalan lancar di dalam hidup kita, kita harus meninggalkan segala dosa ya. Karena segala dosa itu nanti yang menghambat atau menghalang-halangi langkah kaki kita menuju kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan. Tetapi juga jangan kita selalu menghakimi orang yang sakit, orang yang bolak-balik gagal dengan mengatakan kamu itu dosanya apa. Seolah-olah kita menjadi hakim ya, mengatakan bahwa seseorang ini pasti punya dosa, makanya sakit kok enggak sembuh-sembuh, atau sakit yang mengerikan gitu ya, sakit yang membawa kematian gitu ya. Kan tidak selalu gitu ya, tidak selalu. Tetapi kalau kita punya dosa, memang akan menimbulkan sakit, penyakit. Tetapi jangan dibalik ya, tidak selalu sakit itu karena dosa. Benar nggak itu? Ya. Tetapi dosa dalam hal ini adalah mungkin diizinkan Tuhan untuk ngalami itu karena apa? Mungkin diuji imannya, dan mungkin Tuhan berkata cukup kasih karuniaku bagimu, seperti Rasul Paulus yang menderita sakit apa tidak jelas ya, tapi ada duri dalam daging ya, karena kita punya natur dosa ya. Jadi ya sedikit banyak kalau orang bersiakwa sangka dosa apa wong iki, karena dikatakan waktu orang lumpuh itu diturunkan dari atap ya, dari plafon di hadapan Tuhan. Tuhan berkata apa? Dosamu sudah diampuni ya. Kemudian ia boleh sembuh lagi karena apa? Dosanya sudah diampuni. Berarti dia ini lumpuh karena ada dosa. Ya, maka dari itu dalam Perjanjian Lama dikatakan engkau sakit itu karena ada dosa. Nah, mungkin dari hal itulah statement itu sertakan atau dituduhkan kepada setiap orang yang sakit. Ya, mungkin dosa kepada orang lain dia tidak lakukan. Tetapi mungkin juga kesalahan makan, kesalahan gaya hidup, kesalahan-kesalahan ketidaktaatan dalam kesehatan itu yang menyebabkan sakit penyakit ya. Who knows, kita tidak tahu. Itu seolah-olah kayak misteri. Tetapi satu hal yang penting yaitu kalau engkau mengaku dosamu, maka segala dosamu yang merah seperti kirmisi, seperti benang kirmisi akan menjadi putih sebening bulu domba ya, seperti bulu domba.
Jadi perlu penting dosa nggak dosa kita ini di hadapan Tuhan minta pengudusan ya, pengudusan hidup. Maka dari itu ayo kita hati-hati ya dalam hidup ini, melangkah dengan hati-hati. Ada orang yang berkata demikian, aku loh sudah menjaga kesehatan, olahraga, makan tidak sembarangan, puasa, tapi masih terserang sakit penyakit. Ya kalau kita ingat Ayub sakit karena diizinkan oleh Tuhan untuk digocok oleh iblis ya. Jadi ada satu oknum lagi yang menyebabkan kita sakit, yaitu si penggocok, yaitu iblis. Nah, maka itu hari ini kalau kita belajar tentang hal-hal akibat dosa itu banyak sekali macamnya ya. Jadi memang perlu kita tanya sama Tuhan apa kesalahan kita. Kalau merasa kita nggak salah ya, oke, berarti ini adalah ujian iman ya. Ataupun sudah waktunya untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Ya melalui banyak hal ya. Cara mati tidak menentukan kekudusan hidup kita. Itu aja yang penting ya. Jadi kita ya menyongsong kematian itu dengan sukacita ya. Rasul Paulus berkata kan, lebih baik mati hidup bersama Kristus daripada hidup di dunia ini. Tetapi kalau kita diizinkan masih hidup di dunia ini, harus memberi buah. Amin. Amin. Nah, inilah kehidupan kita supaya kita ini menyucikan diri, dibebaskan dari segala dosa, dibebaskan dari segala hukuman dosa ya. Hukuman dosa apakah tetap berlaku? Kalau kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, ya sudah dibebaskan. Tetapi akibat dari kita melakukan dosa itu ada. Maka dari itu Allah dikatakan setia dan adil. Raja Daud berbuat dosa, tetapi akibatnya ia tidak punya ketentraman dalam rumah tangga ya. Anak-anaknya ngelawan dia karena dia tidak menunjukkan suri tauladan yang baik. Maka dari itu hati-hati kita dalam hidup ya. Jangan sampai kita menjadi suri tauladan yang buruk. Maka dari itu ketaatan kepada firman Tuhan itu perlu kita lakukan setiap hari. Seringkali kita jatuh ya, mungkin marah karena dikatakan jangan marah ya. Tapi marah, akhirnya ada penyesalan. Ya, seperti itulah natur dosa kita ya. Jadi kalau Rasul Paulus bilang, aku itu ingin berbuat baik, tapi yang buruk itu ada padaku. Nah inilah natur manusia itu ya. Maka pada pagi hari ini yuk kita renungkan. Racun itu supaya tidak merasuk ya, seperti tadi akibat timbal yang ditinggalkan gitu ya. Karena satu teknologi, tapi ada resiko-resiko dari teknologi itu. Jadi kita pun juga pakai handphone ya, itu kan seluler. Kalau kita selalu dekat dengan handphone itu selalu ada di dalam tubuh kita. Ya tentu kita terpapar oleh radiasi daripada handphone itu ya. Jadi ada baiknya kalau handphone itu ditaruh di satu tempat, kalau kita perlu baru kita pergunakan. Kalau enggak ya enggak usah ditempelin di tubuh gitu ya. Benar ya Pak Agem? Iya. Nanti kalau lupa handphoneku di mana, ketinggalan gitu ya. Ya enggak apa-apa, hidup tanpa handphone itu indah mungkin ya. Seperti zaman jadul. Bener enggak Pak Agem? Ya kalau satu hari ketinggalan handphone, ditinggalan di rumah, di kerjaan kita tidak bisa popo, rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang ya, tapi ya lebih baik satu hari tanpa handphone itu rasanya terbebas dari gangguan dari anu ya. Bahkan kita tidur bersama handphone, nah itu tidak boleh. Handphone masih nyala kita tidur. Nah itu sukanya Pak Gem, jadi nyala, di kamarnya ada nyala, di ranjangnya ada nyala, itu berarti handphone tidak dipateni saudara ya, ketiduran. Nah itulah hal-hal yang demikian ini nanti menyebabkan sakit ya, karena itu ada radiasi dari sel dari handphone itu. Ya seperti tadi,
Dikatakan bahwa timbal itu tidak bisa hilang dari kehidupan kita ya. Jadi di mana kita tinggal, kita bekerja dan bermain ada racun timbal. Nah, maka dari itu kalau diaplikasikan di dalam Alkitab ya racun dosa itu seperti racun ya. Nanti bisa ujungnya menuju maut. Nah, pagi hari ini ayo kita koreksi diri kita. Dosa-dosa yang belum kita akui, yang kita tutupi di hadapan Tuhan, kita lebih baik akui saja ya, daripada nanti seperti rekan saya tadi, kalau mau dioperasi baru ngaku dosa. Takut mati sebabnya. Kita nggak tahu loh kapan kita mati ya. Lebih baik diakui setiap hari di hadapan Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung setiap pagi. Ayo kita renungkan firman Tuhan selalu, supaya kita hidup lancar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengakui di hadapan-Mu segala dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, sehingga kami Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan karena Engkau adalah setia dan adil ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau mengampuni segala kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan, sehingga kami mau hidup lebih baik lagi. Kami mau membersihkan diri kami sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami bisa diberkati Tuhan. Luar biasa karena Tuhan adalah setia dan adil. Dia mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan ini benar atau salah. Tuhan yang menilai, sehingga kita perlu menghadap taktanya untuk mengakui segala dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami percaya Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, mengingatkan kami jika kami menyembunyikan dosa-dosa, dan juga kami tidak beruntung dalam segala kehidupan kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Kuduskan roh tubuh jiwa kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang setiap hari memperingatkan kepada kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom semuanya, Bulia, shalom. Semua yang sudah bergabung pagi hari ini, juga siang nanti dan malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya.